Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Pak Novan. Lama nggak jumpa Pak Edi ini. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah baik Pak Novan. Oh ya, ini di kantor banyak teman Pak Edi nggih, wes. Banyak sekali Pak Novan, teman-teman Pak Edi di kantor. Pak Novan ini mumpung lagi istirahat, Oh bisa nggih, pripun? kita ngopi sebentar di depan? Tumben Pak Edi ngejak ngopi gitu. Gak tahu tanggal Aduh, tua ta iki kok ngejak ngopi ya. Waduh. Oke Pak Edi, ayo ke belakang nggih, di kantin sana ya. nggih. Oke. Tumben Pak Edi kok ngejak ngopi. Ngomong-ngomong, ada apa Pak Edi kok ngajak pertemuan kita ngopi di sini? Emang ada apa Pak Edi? Lagi bingung aja Pak Novan. Bingung kenapa Pak Edi? Tanggal tua gak usah bingung, tambah banyak uban nanti. Gimana Pak Edi? Ada apa Pak Edi? Ini soal prinsip hidup Pak Novan. Prinsip hidup. Kenapa? Ada apa dengan prinsip hidup Pak Edi? Prinsip hidup saya kan simpel dan santai Pak Novan. Oh, simple dan santai. Terus? Nah, dari simpel dan santai itu kemungkinan ini bisa menghambat semua pekerjaan saya karena saya akan menganut prinsip saya simpel dan santai itu Pak Novan. Oh gitu. Berarti apa Pak Edi tujuan kita untuk bertemu ini Pak Edi? Merubah pola pikir saya dengan prinsip yang saya simpel dan santai itu Pak Novan. Oh, seperti itu nggih. Berarti merubah prinsip jenengan Pak Edi nggih. Nah, memang kenapa dengan prinsip itu Pak Edi? Apa mengganggu pekerjaan Pak Edi? Mungkin dari kecil sampai SMA mungkin prinsip itu tidak mengganggu Pak Novan ya. Mulai dari dimulai dari SMA kuliah sampai sekarang kok kayaknya mengganggu gitu. Kata-kata simpel dan santai itu Pak Novan. Oh gitu nggih. Oh berarti sudah tidak cocok sekarang lah Pak Edi. Kayaknya seperti itu Pak Novan. Oh iya. Terus cocoknya seperti apa Pak Edi? Mungkin simpelnya itu masih santainya itu loh dibuang Pak Novan. Oh gitu. Berarti tujuan kita ini membahas prinsip dengan Pak Edi nggih. Oh, Iya Pak Novan. simpel dan santai karena sekarang sudah nggak cocok, Pak Edi sudah bekerja karena itu bisa mengganggu. Seperti itu ya Pak Edi. Iya seperti itu Itu Pak Novan. hasil tujuan itu. Oke Pak Edi, itu tujuan kita ya hari ini. Saya tanya sekarang, apa yang Bapak Edi miliki untuk merubah atau kesempatan hari ini untuk merubah prinsip itu Pak Edi yang sudah Pak Edi miliki sekarang hari ini? Mungkin pola pikir kita harus berubah Pak Novan. Oh gitu. Berubah Dari seperti apa Pak Edi? dari simpel dan santai itu mungkin ditingkatkan sedikit simpel dan serius gitu Pak Novan. Oh, simple dan serius gitu. Oh, bagus Simpel sekali tapi Pak Edi. serius gitu loh. Dari skala 1 sampai 10 Pak Edi. Tadi sampean bilang simple dan santai itu ternyata sudah nggak cocok prinsip itu. Dari 1 sampai 10, posisi Pak Edi itu kayak di posisi apa Pak Edi? Di Kalau posisi berapa kira? dari angka 1 sampai 10. 1 sampai 10 dari prinsip saya simpel dan santai itu kisaran di angka 5-6 lah Pak Novan. Oh, 56 ya. Berarti kalau di angka 56, Pak Edi hari ini saya tanya untuk mencapai tujuan tadi supaya tercapai ya, merubah prinsip itu, kekuatan apa Pak Edi yang Anda miliki sekarang ini untuk mencapai tujuan? Kelebihan apa yang masih Pak Edi miliki? merubah pola pikir tadi Pak Oh, Novan. merubah berpikir menjadi Dari yang simpel santai menjadi simpel tapi serius. simpel tapi Serius. serius. Oh gitu. Bagus sekali ya Pak Edi. Itu untuk menunjukkan simple serius, kekuatan Pak Edi seperti apa?
Dari santai menjadi serius. Kekuatannya Pak Edi apa? Eh, tekad, Tekad. semangat. Oh, semangat itu. Penting Pak Edi untuk merubah. Harus punya tekad dan semangat itu penting. Peluang atau kemungkinan Bapak Edi ambil itu, ada risiko nggak nanti itu? Mungkin di awal-awal ada risiko Pak Novan. Gitu. Dari kata-kata santai kan menjadi kata serius tadi kan Pak Novan. Iya. Mungkin cara bekerja saya itu agak ditingkatkan. Oh gitu, berarti lebih semangat, kerjanya Iya, harus iya, ditingkatkan. Oh iya, gitu. iya, iya, iya. Bagus ya. Itulah risikonya harus lebih semangat. Dan gangguan lainnya Pak Edi, seperti Pak Edi kan hobinya traveling, itu apa bisa Pak Edi kurangi? Nah, itu juga masalahnya Pak Novan. Kalau hobi naik gunung itu ya bisa dikurangi. Masalahnya kan kalau saya naik gunung itu kan minta izin ke istri dulu. Oh Kalau gitu. istri tidak mengizinkan, ya kita tidak naik gunung. Oh gitu, bagus sekali harus itu Pak Edi. Sekarang kan sudah kerja karena simple tapi serius. Artinya semua pekerjaan Pak Edi bisa terlaksana dengan baik. Terus untuk rencana Pak Edi, apa rencana Pak Edi untuk mencapai tujuan itu tadi selain merubah prinsip, nah, terus memotivasi diri semangat, nah, apalagi Pak Edi tunjukkan. Kalau saya tujukan itu mungkin dari hal-hal yang kecil ya. Ya. Kita bahas soal kerjaan misalnya kan. Mm-mm. Kan misalnya kita tadi kan simpel dan santai. Kalau simpel dan santai soal kerjaan, misalnya tidak ada deadline. Kalau saya tidak ada deadline itu ya santai banget Pak Novan. Oh gitu. Mungkin di hari-hari akhir baru mengumpulkan gitu. Kalau kita rubah menjadi serius, mungkin 5 hari sebelum deadline itu akan kita kirim. Nah, Oh gitu itu Pak Edi. mungkin dengan catatan tapi kita buat kalau dulu saya tidak membuat catatan-catatan kecil itu di buku, kalau sekarang saya akan membuat catatan-catatan kecil di buku, mungkin deadline-nya hari ini apa aja, jadi kan saya bisa mengondisikan waktu saya untuk Oh gitu. semua pekerjaan. Berarti adakah prioritas itu Pak Edi? Adakah Eee, prioritas? Kalau tentang prioritas itu harusnya ada, Oh harusnya gitu. ya, Oke. bagi saya harusnya ada. Kalau dulu kan saya pukul rata sama itu, Hmm. Pak Novan. Kalau sekarang pola pikir saya itu harus prioritas itu Gimana? ada, arah Oh iya. nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor Eh, sekian itu harus ada bagus. prioritasnya. Bagus. Berarti itu strategi Pak Edi. Iya, itu Mantap. strategi saya itu, Pak Oke. Novan. Coba salah satu aja Pak Edi. Apa strateginya? Tadi merubah untuk strateginya apa saja Pak Edi? Ingin tahu Strategi deh. saya dari yang pertama tadi kan, kalau hal kecil tadi, Hmm. soal pekerjaan mungkin, kalau saya kerjakan sekarang itu membuat, catatan-catatan kecil, di HP juga membuat catatan kecil, nanti kan muncul notifikasi itu Hmm. di HP saya juga, kolaborasi dengan istri saya Oh suruh gitu. Nggih. mengingatkan, saya lihatkan, catatan-catatan saya ini, nanti kan diingatkan, hari ini apa, hari ini apa, hari ini apa, dan seterusnya, Oke. gitu. Bagus sekali Pak Edi itu. Nah, rencana Pak Edi kapan itu bisa mulai Pak Edi laksanakan? Kalau rencana saya sebenarnya sudah Pak Novan, Oh tapi sudah. iya, tapi, skalanya itu masih kecil Pak Novan. Oh Ke harus depannya ini ditingkatkan. ya harus ditingkatkan skalanya itu Pak Oh Novan. iya. Berarti prinsipnya itu harus lebih seperti tujuan kita awal harus lebih semangat Serius. nih, serius. Oke, Pak Edi bagus sekali Pak Edi. Nah, terus tadi sudah sampean jawab rencana selain
mengingatkan tadi istri sama istri, apa ada lagi Pak Edi? Selain itu? Kolaborasi juga dengan teman-teman sejawat di lingkungan, sekolah. Mungkin teman-teman sejawat saya suruh mengingatkan saya bila ada kerjaan yang, terbengkalai itu saya suruh mengingatkan, mungkin itu, jadi notifikasi apa itu namanya, notifikasi langsung dari teman-teman sejawat, Pak Oke, Novan. bagus sekali itu Pak Edi. Itu sebagai tanggung jawab Pak Edi supaya berkomitmen untuk meningkatkan prinsip sampean Pak Edi ya, untuk pekerjaan supaya terselesaikan. Nah, terus setelah itu bagaimana tindak lanjutnya dari Pak Edi itu? Tindak lanjutnya atau harapan saya ya Pak Novan ya, dari semuanya itu bisa terlaksana dengan tercapai dengan semaksimal mungkin ya Pak Novan ya. Ya, Dengan kolaborasi dari teman-teman sejawat, dengan kolaborasi dengan istri saya juga, dengan catatan-catatan kecil saya dan notifikasi saya itu semua berjalan dengan lancar sehingga saya sendiri khususnya tidak tugas-tugas saya itu tidak morat-marit lah kata kasarnya itu Pak Novan. Itu harapan saya. lebih rapi gitu ya, lebih Ya, program lebih gitu rapi. ya. Iya, Program, terprogram oke. dan terstruktur kan Oke, sudah bagus ada itu. jadwal-jadwalnya itu Pak. Iya, berarti pekerjaan tadi tidak terprogram gara-gara prinsip Pak Edi tadi, sehingga Pak Edi Iya. ingin merubah prinsip simple tapi serius. Nah, semoga Pak Edi bisa terlaksana itu ya, terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah kita diskusikan tadi. Pak Edi sudah terlaksana dengan baik, Pak Edi nggih? Ya, terima kasih juga Pak Novan Oh iya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. oke. Oke, Pak Mungkin Edi. kita ngobrol di lain waktu juga ya Pak Novan. Ini Oke. sudah jam masuk ini kayaknya. Oh iya. Oh jangan lupa Pak Edi, kopinya diminum dulu. Siap. Oh iya. Oke Pak Edi, lain waktu kita bertemu lagi. Gimana hasilnya setelah kita berbincang? Kita tindak lanjuti lagi nanti Pak Edi ya. Ya, terima Oke. kasih ya Pak Novan ya. Oke, terima Sudah kasih Pak mendengarkan Edi. saya dengan seksama. Oke, sama-sama Pak Edi. Oke, kalau gitu Pak Edi, saya minum kopi dulu. Setelah itu saya mau kembali ke sekolah juga Pak Edi. Oke, terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.